Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Alfi Karamah dari Perbankan Syariah H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi dan pengangguran. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai inflasi. Inflasi adalah menurunnya nilai mata uang terhadap suatu barang dan jasa, yang mana suatu barang mengalami kenaikan harga secara terus-menerus dan mengakibatkan inflasi semakin meningkat. Di dalam inflasi terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori inflasi konvensional dan yang kedua adalah teori inflasi Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori inflasi konvensional. Di sini para ekonom modern mengemukakan bahwa inflasi adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang atau komoditas dan jasa. Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, inflasi berdasarkan sebabnya, dan yang kedua, inflasi berdasarkan asalnya, dan yang ketiga, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan sebabnya, inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah demand pull inflation. Demand pull inflation bermula dari kenaikan permintaan total, sedangkan produksi sudah berada di dalam keadaan kesempatan kerja penuh. Yang kedua adalah cost push inflation. Cost push inflation ini berbeda dengan demand pull inflation. Karena biasanya cost push inflation itu ditandai dengan naiknya suatu harga dan turunnya suatu produksi. Jadi, inflasi menggunakan resesi. Yang ketiga adalah mixed inflation. Dalam prakteknya jarang sekali ditemui inflasi yang murni. Inflasi yang ada di berbagai negara di dunia ini menggunakan inflasi campuran, yaitu dari dua inflasi yang telah kita bahas tadi. Yang pertama adalah demand pull inflation, yang kedua adalah cost push inflation. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu domestic inflation dan import inflation. Yang pertama adalah domestic inflation. Domestic inflation adalah inflasi yang berasal dari di dalam negeri. Jadi yang menyebabkan inflasi di dalam negeri adalah ekonomi yang tidak baik, yang tidak bagus di dalam negeri, menyebabkan inflasi itu semakin naik. Yang kedua adalah import inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri, yang disebabkan oleh kenaikan produk import dari luar. Yang selanjutnya adalah inflasi menurut tingkatannya. Inflasi menurut tingkatannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang tingkatannya masih di bawah 10% dalam 1 tahun. Yang kedua adalah inflasi sedang. Inflasi sedang adalah inflasi yang tingkatannya antara 10% sampai 30% per tahun. Dan yang ketiga adalah inflasi berat. Inflasi berat adalah inflasi yang tingkatannya sudah memasuki 30% sampai 100% bahkan lebih dalam 1 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori inflasi Islam. Menurut Al-Makrizi, inflasi adalah suatu fenomena alam yang menimpa seluruh manusia di dunia ini. Inflasi terjadi ketika barang-barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dan mengakibatkan persediaan barang tersebut mengalami penurunan. Jika konsumen menginginkannya, maka konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan suatu barang dan jasa tersebut. Di dalam teori Islam, faktor-faktor yang menyebabkan inflasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor alamiah dan yang kedua adalah faktor kesalahan manusia. Yang pertama adalah faktor alamiah. Sesuai dengan namanya, faktor ini terjadi karena faktor-faktor alam yang tidak bisa dihindari oleh manusia, seperti bencana alam yang menyebabkan manusia mengalami krisis ekonomi. Yang kedua adalah inflasi karena kesalahan manusia. Menurut Al-Makrizi, inflasi dapat disebabkan karena kesalahan manusia yang menyebabkan perekonomian di suatu negara tersebut mengalami penurunan. Contoh dari inflasi karena kesalahan manusia adalah yang pertama adalah korupsi, yang kedua administrasi yang buruk, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah seseorang yang sudah memasuki usia kerja namun belum memiliki pekerjaan. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang mana kesulitan dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang mana permasalahannya berada di dalam struktur perekonomian.
Yang ketiga adalah pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang kelebihan pengangguran alamiah, yakni pengangguran yang tidak terdapat faktor-faktor dari pengangguran-pengangguran sebelumnya. Jadi tidak ada faktor-faktor luar pengangguran yang seseorang tersebut tidak ingin benar-benar mencari pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan. Di sini saya sudah memiliki beberapa data mengenai tingkat inflasi dan pengangguran di Kota Madiun. Nah, yang pertama kita melihat tingkat inflasi di Kota Madiun. Nah, bisa dilihat di dalam tabel tersebut mengenai tingkat inflasi di dalam beberapa tahun. Sekarang saya akan membahas dalam 6 tahun terakhir. Jadi saya akan mulai dari tahun 2014. Bisa dilihat pada tahun 2014, inflasi di Kota Madiun menunjukkan angka 7,4%. Kita bisa lihat pada tahun 2015, inflasi di Kota Madiun mengalami penurunan yaitu 2,7%. Di tahun 2015 mengalami penurunan yang lumayan banyak. Di tahun 2016, inflasi di Kota Madiun masih mengalami penurunan yaitu 2,2%. Kita lihat di tahun 2017, inflasi di Kota Madiun mengalami kenaikan yaitu 4,7%. Berarti dalam tahun 2017 ini mengalami kenaikan hampir setengah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, inflasi mengalami penurunan, yaitu 2,7%. Dan pada tahun 2019, inflasi mengalami penurunan juga, yaitu 2,2%. Dari data yang saya miliki ini, inflasi di Kota Madiun mengalami naik turun yang bervariatif. Namun turunnya inflasi ini dikarenakan naik turunnya harga barang dan jasa. Dan inflasi di Kota Madiun ini termasuk inflasi ringan, karena dari data yang saya miliki menunjukkan angka kurang dari 10%. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai data pengangguran di Kota Madiun. Mengenai tingkat pengangguran di Kota Madiun bisa dilihat di dalam tabel ini tingkat pengangguran di Kota Madiun dalam 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2011, tingkat pengangguran di Kota Madiun menunjukkan angka 5,15%. Pada tahun 2012, angka pengangguran menunjukkan angka 6,71%. Jadi pada tahun ini mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2013, tingkat pengangguran masih mengalami kenaikan, yaitu 6,66%. Dari data yang saya miliki, tingkat pengangguran di Kota Madiun dalam 3 tahun berturut-turut mengalami kenaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian inflasi dan pengangguran. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.